Halo semua, balik lagi bersama gue Akbar. Pada video trekking kali ini kita akan ke 3 curug. Trekking hari ini bakalan seru banget karena total pesertanya sampai 10 orang. Dan perjalanan kali ini agak-agak harap cemas karena dari semalam Jakarta tuh hujan. Tapi syukur aja si Mas Ujang ini, agen trekking kita, bilang kalau di Bogor nggak hujan semalam, sehingga jalur trekking masih aman. Kalau kemarin jalur mobil yang kita laluin itu jalanannya bagus, kali ini mobil yang kita tumpangi masuk ke jalanan yang sempit, bahkan sampai tanah aja ya, bukan aspal. Dan selama di perjalanan itu badan kita itu nggak bisa diem, ke kanan ke kiri, mentok sana mentok sini, nabrak tetangga, bener-bener nggak kebayang ya. Dan terutama gue nih yang duduk paling samping itu bolak-balik kepentok sama tralis besinya. Ini sih bakalan biru sih udahannya, beneran deh. Akhirnya kita sampai juga di titik start untuk trekking, dan seperti biasa nih Mas Holid sebagai pemandu kita ngasih briefing singkat sama stretching dulu sebelum kita mulai trekking. Nggak cuma Curug Hordeng, di sini ada 3 destinasi. Yang pertama kita kunjungin itu Curug Ciburial. Setelah itu habis Ciburial kita ke Kembar, Curug Kembar, yang terakhir Hordeng. Dan jarak tempuhnya itu kurang lebih 5 kilo. Dan ternyata jarak tempuhnya hanya 5 kilo aja nih guys. Ini sih bakalan cepet banget selesai ya. Dipikir-pikir lumayan juga, jaraknya cuma 5 kilo tapi dapat 3 curug. Dan semoga perjalanan hari ini lancar ya. Trekking pun dimulai dengan medan yang cukup menyenangkan sih menurut gue. Jalanan lebar, tanjakan juga masih aman untuk pemula, ditemani dengan pemandangan yang memanjangkan mata, dan jangan lupa suara-suara serangga di sekitar ya. Bener-bener jadi pengalaman yang susah didapat banget untuk kalian yang tinggal di perkotaan. Aduh, gue benci turunan. Kalau nggak miring. Kira-kira baru jalan 10 menitan, Mas Holid bilang berhenti dan minta kita foto dulu rame-rame. Sedikit nggak percaya sih, ini baru sebentar jalan udah mulai ngonten. Kocak banget ya. Gak lama-lama tungnya, dan kita lanjut perjalanan dengan memasuki jalanan yang lebih kecil dan ke dalam hutan. Ini adalah perjalanan kedua gue sama Mas Holid ya. Seperti perjalanan sebelumnya, Mas Holid tuh selalu gercep banget ngabadiin momen-momen yang kadang sama kita tuh nggak kepikiran. Kayak gini nih contohnya, dia cari spot sendiri, terus langsung rekam kita jalan satu-satu nyusurin jembatan. Hasilnya tentu bisa aja ini jadi footage untuk konten-konten ya. Untuk transisi biasanya segitu. Gak lama-lama di dalam hutan, kita udah keluar lagi dan langsung disambut dengan hamparan rumput yang luas dan langit mendung yang cocok sekali untuk apa? Tentu aja untuk bikin konten ya. Baru aja tadi foto-foto dan video, sekarang udah ngonten lagi. Kalau kayak gini sih gue nggak yakin sih bakal cepet. Ntar siang ini kayaknya sore sih, jam 4 atau jam 5. Tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa, yang penting semuanya senang. Oke, puas bikin konten, akhirnya kita lanjut lagi perjalanan. Dan kali ini jalanan jadi setapak dan kita nyusurin di samping bukit. Di samping kiri adalah bukit dan di samping kanan kita adalah jurang yang penuh dengan pepohonan. Ingat, biarpun medannya gampang kelihatannya, jalanan yang gak licin, tapi tetap mesti fokus di sini ya, takutnya kepleset. Jalanan yang kita susurin mulai menantang fokus, mulai dari menurun, sedikit licin, dan Mas Holid bilang untuk nyusurin medan kayak gini tuh turunnya dengan cara nyamping dan gunakan trekking pole juga untuk nahan badannya saat kaki turun ya. Tapi kalau emang masih susah banget tuh cara kayak begitu tuh, mendingan nih udah solusi terakhir, udah deh sambil jongkok turun satu-satu, kaki diikuti dengan bokong ya. Itu udah cara terakhir banget kalau misalkan susah.
Enggak. Dan jatuh saudara-saudara. Perasaan tadi udah bener deh ini nginjek tanahnya ya. Ini jatuhnya sih lebih ke kaget sih daripada sakit ke badannya. Jadi ya udahlah ya, kita lanjut aja jalannya. Biasanya sih abis gini nih lebih aware lagi untuk melangkah, termasuk melangkah ke jenjang yang lebih serius. Apa sih? Oke, kita cepetin aja ya langsung biar nggak kelamaan. Dan ternyata nggak jauh dari situ ada warung. Yes, warung pertama kita nih. Belum terlalu lapar sih, tapi nggak tahu yang lainnya ya, kita mampir apa enggak. Ternyata tadi nggak istirahat. Kita melewati warungnya aja. Dan untuk mempersingkat waktu, jadinya cuma numpang lewat. Habis itu kita lanjut nyebrang. Tuh lihat, bisa kan? Jernih banget airnya. Dan ternyata sampai juga di curug pertama kita, yaitu Curug Ciburial. Rutenya emang gak jauh sih dari kita pertama kali mulai. Dan ya kalau dipikir-pikir agak sayang aja udah jauh-jauh ke Sentul, trekkingnya cuma satu curug doang. Mending sekalian capek kan, biar besok-besok gak penasaran lagi. Atau kita bisa explore curug lainnya yang belum kita coba untuk explore. Berhenti di Curug Ciburial ini bawa kesegaran sendiri bagi gue sama teman-teman. Karena dari tadi tuh kita udah panas-panasan, lengket, dan gak enak. Sampai nemuin curug ini tuh bagaikan menemukan rest area. Dan kesempatan ini kita nggak sia-siain, mulai dari berendam, selfie, ambil video, sampai main air pun nggak kelewat ya. Sampai akhirnya Khalid ini kasih kode kita untuk lanjutin lagi perjalanan. Antri naik tanjakan. Ini sengaja buat konten. Ada drama-drama di situ. Ya, dia ganti sendal. Putus ntar. Ya udah. Setelah semua naik tanjakan, hamparan sungai sudah menunggu dengan arus yang agak deres sih menurut gue ya. Mas Khalid bilang selalu cek dulu area yang akan diinjak sebelum benar-benar melangkah. Gak hanya berjalan di pinggir sungai, kita pun harus nyebrangin sungai dan saling bantu satu sama lain biar nggak kebawa arus. Ya gua. Ya lu pegang, lu pegang. Udah belakang Pak. Apakah setelah nyebrangin sungai jalanannya kembali nyaman? Oh, tentu tidak. Bisa dilihat di sini kita masih jalan satu-satu nyebrangin sungai dan ngantri untuk naikin tangga. Seriusan ini. Yes, benar banget ya, tangga tegak lurus. Proses naiknya pun harus fokus dan ekstra hati-hati karena tangganya basah dan juga licin. Tuh bisa dilihat sendiri ya, tangganya benar-benar tegak lurus ke arah atas ya. Dan setelah tangga ini kita disambut dengan batu yang basah sehingga sekali lagi benar-benar fokusnya ditantang di sini ya. Tapi semua effort itu tadi kebayar karena kira-kira setelah jalan kurang lebih ya 10 menitan ya, kita disambut dengan warung yang sebelahnya persis Curug Kembar. Ya menurut gue sih ini curug lebih epic dan lebih amazing aja daripada curug yang tadi ya. Soalnya spotnya lebih banyak, udah pasti pengunjungnya juga lebih rame. Dan ya mau foto lama-lama jangan ngarep deh ya, karena banyak banget yang ngantri foto nih, beneran deh.
Gak lama-lama dari Curug Kembar yang emang rame banget, kita lanjut perjalanan dan selama kurang lebih 10 menit akhirnya kita nyampe di Curug Hordeng. Dan jujur tadinya gue kira curug ini tuh seepik Curug Kembar karena sesuai dengan namanya Hordeng yang diambil dari bahasa Sunda yang artinya gorden atau tirai. Gue berharap ini curug lebih tinggi dari yang tadi. Untungnya nggak lama kita langsung siap-siap ambil tas di warung dan tiba-tiba yang dikhawatirkan pun terjadi. Dari tadi sih emang udah mendung dan akhirnya sekarang pun hujan lumayan deras. Dan ini kita perjalanan pulang, jalannya nanjak terus. Untungnya Mas Holid ini udah nyiapin kita dengan masing-masing satu jas hujan, jadi ya udah kita pakai dulu. Abis itu kita lanjutin perjalanan. Itu apaan? Memasuki kawasan yang lebih gelap. Hati-hati, jalannya satu-satu di sini sampai ngantri. Nanti yang depan sliding. Makin deras, Deras hujannya. makin deras ini. Iya. Ayo guys, foto. Gak apa-apa, ini tahan air katanya handphonenya. Tahan banting juga. Tahan banting juga. Jangan banting. Kita harus turun buru-buru kalau nggak makin berlumpur. Ini aja sekarang udah berlumpur nih, udah ada aliran karena hujannya makin deras di sini. Ken, kita nadu dulu mau ke toilet ya. Udah mau sampai Akhirnya titik kita start nih kembali dan ke hujan tadi pun kita titik tetap nggak mulai. ada tanda-tanda buat reda. Seperti biasa, pemandu kita Mas Holid. Ya, ada yang nyemplung sendalnya. Ke kubangan itu. Kita kembali ke titik awal seperti biasa. Mas Holid selalu mengabadikan setiap momen, baik itu kita sedang naik atau turun. Dan bisa di request juga sih pakai lensa yang 0,5 apa enggak. Kalau gue jujur sih nggak suka yang 0,5 ya, jadi bikin proporsi badannya itu jadi aneh, jadi lonjong-lonjong. Kalau untuk pemandangan doang oke lah, tapi kalau untuk ada objek manusianya kayak kurang cocok aja gitu. Untungnya mobil pickup udah siap, jadi kita nggak harus nunggu kelamaan. Seperti biasa kita mampir dulu toilet sebentar. Seperti yang tadi udah dilihat perjalanan perginya kayak gimana, dan ini perjalanan pulangnya pun sama aja, terombang-ambing, udah kayak kapal oleng beneran deh. Lebih parahnya lagi ini karena hujan, jadi tangan gue yang pegang rel besi di samping itu berkali-kali licin dan akhirnya ya udah gue nggak bisa pegangan. Di sini gue bisa ambil kesimpulan, seringkali kita nganggep remeh sesuatu, padahal pada kenyataannya sesuatu yang remeh itu tetap butuh fokus, perhatian, dan pertimbangan yang matang biar bisa diselesaikan dengan baik. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya ya. See you.